Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para semua followers di Bersama Tia. Kembali lagi bersama saya Tia Arifin di Bersama Tia di malam hari ini. Oke, semua apa kabar semua? Sehat? Dan Tia sekarang bersiaran live di Instagram Tia NW, dan juga Tia akan share all the info di Telegram channel Tia Arifin. Oke. Wah, semua kabar sehat-sehat. Yes. Semua sehat. Halo semua. Yes, okay. So, malam ini adalah sangat-sangat spesial karena Tia mendatangkan seorang tokoh yang sebenarnya berasal daripada negeri seberang, daripada Indonesia. Tapi tokoh kita pada hari ini adalah memang sangat spesial karena sebenarnya ramai orang yang dah tahu dan mengenali beliau. Tapi sebelum Tia nak bagi tahu siapa, Tia nak share dulu kepada anda semua salah seorang video yang mana video mereka yang telah mengamalkan Cus Mutiara. Silakan. Puasa saya amat letih, tidak bertenaga. Saya rasa cepat lapar dan rasa lemah badan. Tetapi bila anak saya memperkenalkan jus mutiara ini, bila saya mencubanya, saya dapati rasanya amat sedap dan bertenaga. Saya tidak cepat letih. Saya merupakan seorang guru Al-Quran. Jadi banyak tugasan yang saya perlu lakukan. Jadi sepanjang saya pergi bertugas dengan memadu kereta ke sana sini dengan jarak yang agak jauh, jadi saya dapati saya rasa lebih bertenaga, lebih cergas, lebih bersemangat untuk melakukan tugas saya. Wow, ya. Tadi kita dengar tadi kan pengamal daripada Jus Mutiara, beliau mendapatkan tenaga. Kerana wanita kena ada tenaga supaya boleh membuatkan aktiviti, macam-macam aktiviti. Dan saya nak bagi info kepada anda semua, di bulan Oktober ini ada Festia, iaitu anda boleh grab combo birthday edition, limited edition. So any info anda boleh dapatkan di Instagram @mutiara beauty. Ada box special edition loh. So dapatkan segera. Baik, semua anda semua, bagi anda semua tentang info, dan di setiap episod Bersama Tia, di setiap akhir dan atau pertengahan sesi, Tia akan membukakan pertanyaan kepada anda semua yang nak dapatkan hadiah special box daripada Bersama Tia. Okay, so dalamnya ada hadiah macam-macam sebenarnya. Wow, satu set Cus Mutiara pouch. Okay, so anda boleh dapatkan bagi siapa yang nak, dan juga dapat shawl secara percuma. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan dengan betul. Pertanyaan pada sesi hari ini, dan pertanyaan yang akan sesuai dengan panelis yang akan bersama dengan Tia malam ini. Okay, agak-agak siapakah? Ya, dia cakap, Kak Tia mau bahasa Indonesia dong. Ya, aku harus mau bahasa Indonesia sebenarnya karena tokoh kita ini adalah orang Indonesia. Karena dia terlalu lama di Malaysia, udah 5 tahun, jadi terbawa-bawa ya. Tapi hari ini spesial sebenarnya. Dia akan menghadirkan seorang tokoh atau diva, terkenal diva di Indonesia. Dan juga beliau memang sangat dikenali di Indonesia walaupun di Malaysia. Dua negara memang dikenali, siapa yang tak kenal beliau. Okay, memiliki suara yang merdu, memiliki suara yang orang ingat satu lagu yang fenomenal dan legenda, dan semua pasti ingat, semua pasti kenal. Siapa yang agak-agak dah tahu tokoh yang kita akan jemput pada malam hari ini? Siapa yang agak-agak yang tahu? Wow, tadi nyanyi terus. Okay, agak-agak siapakah tokoh kita? Wow, pasti anda follow Telegram channel Tia Arifin ya. Patutlah tahu. Wow. Okay, terkenal dengan apakah beliau? Dan di episod Bersama Tia, setiap episod Tia akan kupas macam mana atau gimana seseorang tokoh tersebut daripada dia bermula dan sekarang dah berkarir, dan seperti yang Tia tahu, tokoh kita kali ini adalah dia merambah ke dunia lain. Maksudnya dunia selain entertain. Yes. Wah, semua dah tahu dah. Ayo. Yes, betul sekali. Malam hari ini Tia akan mendatangkan tamu spesial. Okay, di Bersama Tia, iaitu
Mbak Krisdayanti akan bersama dengan Tia pada malam hari ini. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, Tia nervous ya. Tia sangat mengagumi beliau sebenarnya. Kan? Fans. Hai, Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam, halo. Aduh, Tia, ya Allah. Ya, sehat Mbak Kade. Aku bingung mau panggil apa ini, Tante, Halo, Mbak Kak. Kade, Mimi. Oke lah, kayak Siti aja panggil Kak Kedi lah, apalah. Oke, Panggil Kak Kade lah, Kedi. panggil Mimi juga boleh. Iya, ya ampun kamu suaranya udah mencemele ini. Iya. Aduh, menantu Iya. kesayangannya Datuk K, menantu kesayangannya sahabat saya Datuk Sri Siti, istri Terima kasih kesayangan banyak. dari siapa? Ashraf. Ashraf. Udah tambah anak belum? 2 aja, Mbak. Cukup. Aduh, dua Ini, anak. 2 anak cukup. Badannya masih terus kayak gadis, Masya Allah. Karena aku tuh kakak dia ngeliat Instagram kakak itu olahraga wushu lah, apalah ya ampun. Iya. Padahal dia harus. Gimana tuh ceritanya tuh? Iya, itu ceritanya. Jadi saya punya panggilan sayang buat sahabat saya Datuk Sri Siti tuh panggilnya Love. Dia panggil saya pun Love. Jadi Love macam mana itu bisa ajarin wushu? Saya bilang wushu itu kan seni bela diri, cocok sekali untuk Siti karena memang pasti banyak juga Malaysian yang memang mempelajari teknik wushu. Dan ini kan hobi ya, susah kalau kita ini hobinya olahraga. Jadi memang sudah jadi lifestyle gitu Tia, udah jadi kayak gaya hidup. Jadi nggak akan pernah bisa meninggalkan olahraga kalaupun Datuk Sri Siti sudah dikenalkan dengan bicycle oleh Datuk K. Betul? Ya, sekarang Betul. menjadi hobi dan juga komunitasnya jadi komunitas sehat yang nanti akan jadi ruang lingkup yang positif. Jadi kalau misalkan ya kalau saat ini kan di tengah pandemi kita pasti menekan semua karena kita harus menekan laju dari penularan COVID-19 ini, tapi pastinya setiap olahraga saya yakin akan membawa baik perubahan dalam perubahan perilaku yang pasti akan membawa kita ke dampak positifnya yaitu sehat dan sehat. Tia, makasih banget udah ngundang saya. Ya, ya ampun, Mbak Tia yang harusnya ngucapin makasih banyak Sama-sama. karena Mbak Krisdayanti udah sudi untuk datang di bersama Tia pada malam ini. Jadi meriah loh Mbak di sini. Jadi meriah. Ini apa? Live Instagramnya Tia udah mingguan ya, maksudnya rutin. Iya, benar-benar Mbak. Jadi bersama tadi kayak Tia ngundang toko-toko ya memberikan inspirasi kan di Indonesia, Malaysia. Jadi untuk mereka ngasih tahu gimana sih kalau misalkan mau jadi seperti Mbak Kade. Pasti Mbak Kade ada proses-proses daripada dulu sampai sekarang dikenali. Jadi semoga apa yang Mbak Kade share juga bagi informasi ataupun bagi inspirasi kepada mereka yang nonton gitu loh Mbak. Iya. Pertama saya seneng karena waktu itu Tia waktu ngundang ke Mbak Kade kan bilang senang transisi dari artis ke elit politik nasional. Memang tidak ada yang bisa membohongi dari sebuah proses pasti akan membuahkan hasil yang baik ya. Tapi saya pun juga waktu itu siapapun yang udah join malam hari ini, saya akan sharing juga gimana saya bangga dan salutnya sama Tia Arifin. Artinya ketika dia dipinang oleh keluarga Malaysia, keluarga terkenal, saat itu dia sedang hits-hitsnya ya, kamu lagi ya kan, sinetron ini itu gitu kan. Nah, untuk memutuskan pindah, terus nggak hanya pindah mengikuti suami, tapi juga exchange culture ini butuh perjuangan kan, dan pasti ada pro kontra, ada pergulatan dalam hati gitu, kayak saya juga gitu loh. Menikah dengan orang warga negara Timor Leste ini dengan budaya yang berbeda ya kan. Nah, itu kan perlu adjustment, perlu apa karena untuk saling mencari kecocokan itu nggak bisa dicari tapi harus ditemukan kan. Ditemukan sama dengan pekerjaan Tia. Jadi ketika
tawaran ini diberikan kepada saya untuk menjadi seorang elit politik nasional melalui pemilihan legislatif tahun 2019. Nah, ini adalah tanggung jawab besar, tidak saja pada diri saya dan keluarga, tapi juga ada partai besar, ada partai PDI Perjuangan yang memang tidak saja menjadi partai pemenang pemilu, tapi juga di situ saya juga punya kotel efek ini karena waktu itu kita juga berjuang untuk memenangkan Presiden Jokowi dan juga partai PDI Perjuangan dan juga legislatifnya saya yang dicalonkan. Nah, karena memang sudah niat ya, kadang kalau kita udah niat terus yakin dan lillahi ta'ala tulus terus total dalam melakukan satu tujuan, artinya semoga semua hasil dari maksud saya ini bisa bermanfaat dan alhamdulillah. Jadi seperti kampanye di lebih dari 600 desa, ketemu dengan orang-orang yang memang selama ini cuman lihat aku di TV nyanyi gitu kan. Benar. Terus tiba-tiba jadi calon legislatif dari dapil pemilihan saya di kota Malang Raya itu. Apa sih yang mau diperjuangkan dari desa saya ini gitu. Artinya kalau kita bicara tentang spirit perempuan, artinya pasti akan berpengaruh ya. Jadi satu suara saja yang bisa sampai ke pusat, artinya pasti akan the spirit perempuan di situ, pasti regulasi yang akan dicapai nanti pastinya juga dengan naluri kewanitaan kita. Karena kan memang kalau kita bicara tentang ya kesetaraan yang memang hanya boleh 30%, gak tahu ya kalau di Malaysia, tapi saya rasa sih standar internasional 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Nah, sekarang pun udah 125 anggota perempuan itu belum mencapai kuota 30%, Tia. Masih banyak ruang-ruang yang kosong. Jadi gitu. Kalau Tia diizinin sama Ashraf untuk ke Jakarta untuk kampanye lewat dapil Palembang, aku rasa kamu menang. Aduh, aku sekarang mengurus usahawan-usahawan wanita Mutiara dulu deh, Mbak, nanti ya. Nanti saya belajar dengan Mbak Kade. Nah, boleh, siap. Aku tuh juga, maksudnya gini, kita tuh memang tadinya aku berpikir gini, semua modal orang di DPR itu pasti karena keahliannya, karena ilmunya gitu kan. Tapi yang dibutuhkan juga wisdomnya. Artinya kemauan dia untuk mau membawa perubahan untuk dapilnya, artinya juga untuk mau membawa kebaikan untuk bangsa dan negaranya. Pastilah yang namanya negara sebesar ini kan ada partai pemerintah, ada partai oposisi, di mana semuanya melihat ada sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau ketika kita merajuk ke satu, yaitu untuk kebaikan bangsa dan negara, pasti semua akan dilakukan yang terbaik gitu. Iya. Wow. Jadi belajar sama senior, terus sama ya buka wawasan dari segala macam, buku, media online dan lain-lain ya. Namanya orang proses, jadi saya pikir itu yang akan memberikan hasil yang maksimal kalau kita nggak malu untuk bertanya juga gitu. Betul, tapi ya ampun. Ya sejauh ini sih alhamdulillah ya, di tengah pandemi soalnya ya, pas mau belajar mau total ya kena pandemi, pasti semua tahan juga. Iya. Tapi makanya daripada gimana Mbak? Itu fansnya Tia itu pada halo tuh. Halo semua, ini ada Mimi, semua ngefans banget nih, katanya pada Mimi. Apalagi jadi anggota DPR sekarang lagi making ngefans. Wah, Mimi. Terima kasih banyak. Mimi, by the way kita pakai pink ya, baru tahu nih. Oh iya, terus tulisannya juga Tianya bagus. Iya, alhamdulillah. Ini spotnya di mana, Tia? Ini di rumah. Ini jadi kan PKP nggak tahu ngapain, jadi aku bikin live untuk undang-undang gitu, Mimi, orang-orang yang berinspirasi gitu. Jadi inilah kerja setiap malam. Bagus. Setiap malam? Enggak. Ini Selasa Rabu. Oh, oke. 3 hari dalam seminggu. Kalau tiap malam kan suamimu cemburu. Kan. Oke, Mbak Kade mau tanya ini. Kan Mbak Kade seperti yang kita tahu semua ini kan followers. Mbak Kade adalah seorang diva Indonesia, penyanyi. Terus sekarang ini udah memasuki tahun ketiga ke dunia ranah politik.
Kira-kira tahun ya, Mbak, 2,5 tahun. ada perbedaan nggak di jadi seorang penyanyi dan juga seorang ahli politik? Ada nggak perbedaannya, Mbak? Iya jelas ya, jelas jelas berbeda gitu ya tanggung jawabnya, terus Mm-mm. juga berbicara sesuai substansi setiap setiap saat kita berbicara di ruang-ruang publik. Nah, jadi kalau di DPR RI itu terdapat 1 sampai 11 komisi. Ya, satu komisi mewakili misalkan luar negeri, terus TNI, terus internasional, terus komisi 2 dalam negeri, komisi 3 misalkan hukum. Nah, Mimi tuh komisinya komisi 9. Komisi 9 itu terkait kesehatan, ketenaga kerjaan, lalu ada BPJS ya, jadi Badan Pengelola Jaminan Sosial Kemasyarakatan Kesehatan, dan juga ini anakku laki-laki nih. Halo, Nih. hai, ya ampun, udah Udah besar ganteng gede-gede, banget. iya udah Iya, besar-besar. Terus gemes. ada Pinjam badan pinjam dulu ya, miminya pinjam dulu ya. ya. Ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga. Terus ini BP2MI, Badan Pengawasan Perlindungan Pekerja Migran. Nah, ini saling terkaitan ini Malaysia Indonesia. Nah, jadi Bener-bener. memang jadi ranah yang Mimi pilih itu sosial kemasyarakatan yang memang sebetulnya secara keterwakilan untuk daerah pemilihan Mimi itu masuk banget gitu. Ya. Jadi Jadi sebenarnya tuh gimana, Mimi? jadi ya sebetulnya nggak bisa kita mencakup segalanya karena kan banyak kisi-kisi, banyak yang harus dipikirin di negara ini. Jadi memang sesuai arahan partai tentunya, tapi juga sesuai juga dengan minat kita gitu ya. Artinya jadi kesejahteraan rakyat, jadi KESRA di Komisi 9, nah ini yang Mimi bidangi. Jadi kalau berpikir nyanyi aja ya, hampir 30 tahun nyanyi, mungkin kesempatan bertemu orangnya tuh mungkin sama. Ya, kalau kita nyanyi kan kita ketemu sama penonton yang berbeda-beda setiap hari. Misalkan, oke lah sebulan kita nyanyi 15 sampai 20 kali. Itu penontonnya beda-beda. Akses Bener. bertemunya, sosialisasinya berbeda-beda. Tapi kan mereka hanya mengagumi. Tapi kalau di politik, ya kita walaupun keterwakilan dari daerah pilihan, tapi yang namanya wakil rakyat ya udah wakil seluruh, skupnya makro, skupnya lebih luas lagi dalam menyerap aspirasi tentunya. Jadi kalau ketemu orang di jalan mengeluh misalkan ya tentang contoh soal tentang kesulitan bayar sekolah anak ya, itu kayak gitu-gitu itu kita harus tampung gitu, kita Mikirin. tampung. Nah, aspirasi itu kita serap, kita bawa ke tugas-tugas pokok kita dalam bidang legislasi, dalam untuk membuat sebuah undang-undang payung hukum yang memang bisa pro rakyat melalui penampungan aspirasi-aspirasi tersebut gitu. Jadi gitu. Ya ampun, Mimi Mimi jadi dari segi bahasa aja udah berbeda ya, Mimi ya, daripada seorang penyanyi dan juga seorang legislatif kan. Dan juga Iya, Tia memang kan. lebih tertata banget. Iya. Bener ya, Mimi ya. Dan juga Mimi mungkin kalau Tia ambil benang merahnya, kalau Mimi sebagai seorang penyanyi, Mimi menghiburkan penonton kan, jadi happy. Dan ketika Mimi jadi seorang ahli politik, Mimi harus memberikan impact kepada mereka, bukan hanya menghiburkan, Mimi harus bagi Iya. suatu perubahan kami. Betul. Jadi kalau misalkan jadi aku pakai filter. Mimi udah cantik. jadi mungkin kalau kita nyanyi aja mungkin ya udah kita menghibur, Habis mereka gitu. mengagumi gitu ya. Tapi kalau sebagai wakil rakyat saya jadi lebih luas lagi untuk bisa banyak membantu. Contoh soal misalkan dalam bentuk vaksinasi ya, karena tadi ada keterkaitan Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan, jadi Mimi bisa membawa misalkan 25.000 vaksinasi ke Jawa Timur, ke dapilnya Mimi. Keterkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja, jadi Mimi bisa membangun setiap tahunnya 7 titik balai latihan kerja, di mana balai latihan kerja itu bisa menjadi tempat
untuk generasi muda melatih vokasi mereka supaya mereka bisa upgrade skill-nya mereka, supaya mereka bisa mampu bersaing dengan uh, orang-orang di masa depan mereka, dan juga mampu berjiwa uh, apa ya, mampu untuk bisa bersaing ya dengan bidang-bidang kejuruan yang mereka tekuni nantinya di balai pelatihan kerja itu. Lalu juga ada kayak padat karya, membangun jalan, membangun jembatan, membangun tanggul, kayak gitu-gitu. Banyak ya, Mi? Banyak yang bisa dilakukan, dan alhamdulillah jadi bisa mendukung program-program pemerintah dalam bentuk pengawasan dan diimplementasikan langsung ke rakyat di dapil Mimi. Gitu. Oke, Mimi kan kalau misalkan di dunia berbeda kan Mimi sebagai penyanyi juga politik. Kalau misalkan saat-saat kenapa Mimi kayak oke, aku mau deh terjun ke politik. Gimana tuh respon daripada keluarga, daripada anak-anak, Aurel semua setuju nggak? Atau mereka nggak ada perdebatan awal-awal? Nanti Mimi sibuk. Udah sibuk makin sibuk. Iya. Awal-awal sih iya. Kalau Aurel sama Azriel tuh awal-awal iya. Cuman pasti ya kalau yang kecil-kecil, Mami itu apa gitu ya, DPR tuh apa, apalagi kan memang DPR sangat-sangat disorot ya, setiap kebijakan yang dan juga undang-undang legislasinya dan lain-lain yang dihasilkan. Jadi memang banyak berita yang mereka dengar dan lain-lain. Tapi sejauh ini memang kalau yang mereka tangkap dan mereka lihat, saya bekerja baik ya, terus juga berupaya untuk amanah dan juga membantu banyak orang dengan upaya yang dimaksimalkan di bidang kerja ini ya sebagai wakil rakyat. Saya rasa mereka secara perlahan-lahan akan terbuka ya pikirannya. Oh yang Mimi kerjain tuh ini. Oh Mimi tuh orangnya misalkan komitmen ya. Soal ketepatan waktu, terus soal turun ke dapil, turun ke lapangan bagaimana, terus dampaknya, impactnya untuk rakyat tuh merasakan bagaimana. Nah itu kan kadang saya posting di sosial media supaya bukan terkesan sombong, tapi kita memang harus menyampaikan kerja kita. Betul. Gitu kan Tia. Jadi kadang kita memberi itu bukan bentuk ria, tapi kita menyampaikan tugas-tugas yang memang dititipkan lewat tangan kita kepada rakyat supaya masyarakat luas lebih tahu. Sebetulnya simpel aja itu. Dan alhamdulillah anak-anak juga cukup bisa mengerti dan melihat itu dengan baik gitu. Wow. Oke, Mi, kalau Mimi sibuk, sekarang udah jadi ibu, mau insya Allah jadi nenek nanti. Terus juga udah siap loh Mimi jadi nenek, dipanggil apa? Nenda. Nenda ya. Nenda. Sebetulnya saya juga bilang sama Aurel, terus bilang ya kayak Tia juga lah rasain, mungkin apalagi orang tuanya Tia di Palembang ya, pasti kan ada kekhawatiran kan, anak mau melahirkan nanti gimana ya, bisa nyusuin nggak ya, bisa mandiin nggak ya. Tapi ketika bayi itu lahir, itu kan natural aja semuanya kan. Bener. Dan ternyata tangan kita tuh mampu. Jadi saya pikir sudah menjadi gift. Setiap perempuan pasti akan secara naluri untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai parenting itu secara natural. Itu pun yang saya rasakan. Sekarang saya transisi untuk menjadi nenek, jadi grandma, ya harus sikap-sikap apa yang harus saya sampaikan kepada anak cucu saya, tentu dengan doa ya, nanti dengan tuntunan dan akidah, dan juga contoh ya, baik itu cara parenting yang sederhana tapi bagaimana bisa lebih hangat dalam rumah tangga itu, bagaimana ya, itu kan proses nanti ke depannya. Iya. Tapi udah gak sabar sebenarnya kan Mimi ya. Udah nggak sabarnya tuh apa? Kan zaman sekarang tuh online shop aja lucu-lucu ya Tia, baju-baju yang ini, terus ya kalau belanja kan pamali katanya ya, belanja mungkin bayinya belum lahir, cuman kadang terima dari temen hadiah untuk cucu apa segala macem gitu ya, saya sampein ke Aurel dan dia seneng ya semuanya
ini cucu pertama ya, jadi seneng Cucu pertama. exciting. Iya, Tapi pasti cucunya masih happy. Ya ampun, lahir-lahir udah neneknya Mbak Kade Kezayanti gitu ya. Emaknya udah Aurel gitu ya. Kan? bisa Amazing. gitu Oke, sih. Mimi. Bisa gitu ya udah. Mimi, kan Mimi kan udah sibuk nih nanti kan daripada penyanyi, wakil rakyat dan semua. Gimana cara Mimi untuk bagi waktu nih? Kak, banyak mungkin yang di sini mereka ada activity juga, tapi mereka nggak tahu gimana cara seorang Krisdayanti untuk bagi waktu dengan tepat. Family time-nya kapan, me time-nya kapan, kerjanya kapan gitu, Mimi. Ini ada yang gini, cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Itu lagunya kesayangannya Siti juga, terus kesayangannya Siti Sairah juga. Ya, aku juga Saya suka kok, Mimi. Suka, Tia suka juga ya. Nah, Suka semua. ya masalah bagi waktu, Tia, memang Iya, iya. saya bersyukur jadi dalam bidang profesionalisme itu udah tertempa dalam hal saya menjadi artis di dunia entertain selama hampir 30 tahun itu profesionalisme saya udah di atas rata-rata. Soal Wah, ketepatan ngerti. waktu ya kan, soal ketepatan waktu, terus soal bagaimana urusan domestik selesai ya kan, gimana kalutnya kita ngurus anak ya, apalagi Bener. yang sekarang ya itu Amora sama Kellen masih minta bantuan saya bikin tugas project-project sekolahnya, itu juga saya harus selesaiin, kadang-kadang juga di tengah rapat juga gitu. Oh Nah, ya? memang manajemen waktu itu akan bisa berjalan dengan sendirinya, tergantung dari bagaimana kita memusatkan dan fokus pada saat ini aja dulu. Kadang kekhawatiran kita atau worry-nya kita karena kita terlalu mikirin yang belum terjadi kan. Ya kan, kita terlalu worry sama aduh nanti ini belum, itu belum, ini belum. Jadi buat saya supaya kita bisa profesional, kita fokus ke yang sekarang dulu, Tia, gitu. Oke, sekarang Ngerti. jadi oke, sekarang domestik rumah tangga udah beres pagi ini. Ya memang pastilah pekerjaan dalam 1 bulan semuanya kan udah terdaftar, udah ada listnya kan, apalagi kalau di bidang politik. Jadi besok tanggal 7 tutup sidang. Kita reses sampai tanggal 8 November. Nanti 8 November sampai akhir Desember itu jadwal perharinya tuh sudah ada. Nah, itu kita bisa settle jauh hari. Nah, yang seperti show, nyanyi dan lain-lain ini kan sudah ada tim manajemennya Mimi misalkan ya. Nah, itu paling nanti tinggal lapor ke Mimi mau ambil atau enggak. Kira-kira bentrok enggak dengan jadwal di politik. Tapi dari semuanya itu, Mimi punya satu komitmen bahwa family is first gitu. Jadi jangan sampai ada gesekan-gesekan sama Om Raul misalkan gitu ya. Jadi Mimi nggak bakal ngambil hal-hal yang memang misalkan penting-penting dan akan menjadi gesekan, itu saya kalau bisa dikurangin gitu. Jadi misalkan ada kegiatan yang misalkan diminta nyanyi yang jauh terus ninggalin anak-anak lama, misalkan ditawarin film, misalkan harus syuting di Papua waktunya lama. Nah itu kan kita bisa ukur kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi jangan semuanya juga diambil. Ya, gitu. Jadi kita mesti ukur juga dengan ritme pola kerja kita gitu. Kita nggak bisa semuanya mau diambil gitu. Jadi pasti kan kita ada diskusi juga dalam rumah tangga kan gitu. Jadi kita diskusi, kira-kira kita ukur baiknya. Kalau mau uangnya sih semua mau ya. Iya benar, tapi harus lihat-lihat badan kita, waktu kita ya Umi ya. Mimi. Dan juga kalau kita lihat ya semua, Mimi sangat menekankan family pertama. Yang kedua terus ada jadwal yang udah 3 bulan ke depan, udah tahu. Terus manajemen nyanyi Mimi juga udah diurus, terus dikelopin aja, terus buat. Kalau sekarang harus bikin sekarang, jangan mikirin besok-besok. Nanti enggak fulfillness tuh waktunya full, nanti ya. Iya, gitu. Jadi karena kayak di entertain kan orang kan melihat yang terakhir kita lakukan, Tia. Jadi dengan kita jadi gini, kalau di entertain kan memang manajemen kita rata-rata sama ya, Malaysia, Indonesia. Maksudnya kita masih yang
dari orang yang mencari kita. Oke. Artinya ya udah pakai aja Tia Arifin, pakai aja Dato Siti Nurhaliza, karena melihat kinerjanya yang terakhir dia buat tuh bagus misalkan gitu. Jadi Oke. dengan kita mendevelop pekerjaan kita selalu baik, selalu profesional, orang akan mengingat yang baiknya. Nah, dengan begitu Wah. kita bisa lama lah gitu dalam bidang entertain gitu. Nah, contohnya gimana caranya bagus ya? Sampai sekarang Mimi masih latihan tiap pagi vocalizing. Oke, gimana supaya teknisnya lebih bagus lagi ya? Belilah mic yang lebih canggih lagi supaya bisa provide suara kita lebih keren. Misalkan dengan sound system yang lebih keren. Nah, jadi kita juga harus menyampaikan standar-standar kerja kita yang baik, yang maksimal supaya bisa mendukung kerja kita semua gitu. Ya. Wah, ngerti-ngerti. Yang penting berarti harus buat yang terbaik di apapun peran Mimi atau semua. Betul. Kalau misalkan mau Ya, jadi seorang ya. penyanyi, betul-betul all out ya Mimi. Kalau jadi Ya. saat Mimi jadi seorang anggota DPR, DPR. Mimi betul-betul all out gitu ya Mimi. Ya. Wah, Ya. luar biasa. Ya, sama. Mimi panas ya di sini ya. Iya, Semua iya itu suaranya iya, kok kenapa? serak-serak gitu sih Tia. Iya, karena aku tuh kayaknya udah keseringan ngomong, Mimi, terus nggak Seneng projection ya. yang bagus, terus jadinya gitu, Mimi. Senang, bagus. Jadi apa ya? Kayaknya iya exciting kan waktu kita ketemu waktu Mimi konser. Di mana tuh terakhir? Di ini, KL. Mimi, apa namanya, di KL. Bukan. KL, ini Istana. nih, di Istana Budaya. Istana Iya. Budaya. Di Iya, Istana iya, Budaya iya. tuh si Tia lagi ini. Hamil. Lagi hamil terus lagi diem gitu. Nggak taunya aslinya ini ya. Hasilnya banyak ngomong sebenarnya. Itu belum keluar, Mimi. Bagus. Oke, Mimi. Alhamdulillah. Mimi, Alhamdulillah. gimana juga kalau kan Mimi sebagai seorang yang yang orang segani, orang tahu, seorang Krisdayanti di Indonesia bahkan di Malaysia. So, boleh share nggak Mimi gimana seorang Krisdayanti bisa mencapai ke tahap sekarang? Mungkin dulu dia nggak tahu, mungkin dulu adakah Mimi memang terdedah dengan keluarga entertain atau keluarga politik, atau mungkin Mimi boleh share di sini sebenarnya apa yang kita perlu ada di hidup kita ini supaya kita bisa jadi seorang yang berinspirasi seperti Mimi. Ya memang jam terbang itu nggak akan membohongi hasil ya Tia ya. Artinya saya yakin teman-teman saya yang seliftingan saya ya, kalau di atas saya ada Kashila Majid. Terus kalau seliftingan saya kan ada Ning Baizura, Siti Nurhaliza, Kak Ziana Zain. Itu sebetulnya sama ya, artinya kita mencoba profesionalisme di bidang kita masing-masing kayak Kak Ella gitu. Kita konsisten melakukan pekerjaan sebaik-baik mungkin. Cuma kita juga mesti sadar bahwa di dunia seni ini perannya itu akan selalu berputar dan adanya bintang-bintang baru. Ya kan? Nah, bintang-bintang baru. Nah, kadang kalau kita tuh jangan lupa bahwa kita tuh kalau udah ibaratnya kita naik ke gunung. Kita mau naik gunung, kalau mau lompat mau ke gunung lagi kan kita nggak bisa lompat ya. Kita mesti turun gunung dulu kan. Nah, turun gunung ini yang Mimi selami juga. Mimi selalu menghormati bintang-bintang yang baru gitu ya. Contohnya ya, ada bintang baru di Indonesia, itu namanya Leodra. Leodra ini dia anak didiknya daripada gurunya Mimi juga, Erwin Gutawa. Nah, Leodra ini dulu dari kecil dia juga Mimi undang di konser Mimi waktu kecil. Nah, kemarin kita nyanyi di Indonesian Television Award, misalkan satu panggung. Nah, itu memang Mimi cara menghargai dia adalah menghafalkan lagunya. Terus dia tanya, kok Mimi bisa hafal sih laguku, seneng banget. Artinya dengan kita mengapresiasi orang lain, itu contoh kecil yang membuat orang lain juga jadi berjiwa besar. Artinya kita mau menghargai peran orang lain. Kita mau menghargai sosok anak muda yang memang karirnya cemerlang. Nah, itu kita coba untuk dekat, kita coba untuk juga mengapresiasi. Jangan jadikan bintang-bintang baru ini jadi saingan. Ngerti. Nah kan, jadi dengan begitu kan, dengan kita mengajak anak-anak muda atau bintang-bintang baru untuk berpartisipasi, kan
kita jadi lebih positif dalam bekerja kan gitu loh. Nah, itu juga yang Mimi alami di setiap bidang yang Mimi mau, itu sinetron ya. Dulu kan Mimi sinetron, ya Allah Tia, sampai muka gatel-gatel kebanyakan dandan, terus syuting pagi sampai malam. Nah, itu tuh kan dengan kita on time, terus kita menghargai orang-orang yang di belakang panggung. Loh, yang bikin kita terkenal ini kan produsernya. Di produsernya tuh di Bener. belakangnya ada production house-nya. Di belakang production house-nya tuh ada TV station-nya. Nah, ini yang harus lapisan-lapisan ini yang harus kita hormatin. Jadi ini buat bintang-bintang baru ini jangan sombong gitu loh ya. Kamu nggak berperan sendiri, ada ring 1, ring 2, ring 3 yang mendukung karir kamu berjaya. Nah, ini yang harus disadari sama kita semua ini, bahwa yang mendukung karir kita ini bukan hanya kemauan dan kemampuan kita, tapi alam semesta semuanya itu mendorong kita dengan orang-orang yang di balik layar ini juga harus kita hargai. Nah, itu yang bikin kita jadi awet ya. Yang sampai sekarang Mimi 30 tahun karena Mimi menghargai orang-orang di belakang layar. Contohnya gitulah pokoknya Tia. So sebenarnya Mimi of course Mimi konsisten and disiplin, terus Mimi profesional, terus menghargai setiap siapapun itu kan. Enggak, orang bilang enggak kayak apa namanya orang yang baru terkenal tuh apa ya, kalau di sini BBNU gitu, di Indonesia apa ya, aku udah lupa. Indonesia apa sih? Orang baru mau Hah? gitu lah, orang-orang baru gitu kan Mimi. Iya Jadi kayak bintang-bintang baru ini juga, maksudnya Mimi bintang-bintang baru ya tahu cantik, tahu namanya selintas gitu, tapi yang Mimi dengar sampai ke kuping itu sombong. Masa sih, kan saya penasaran gitu loh. Apa yang bikin sombong? Karena mungkin medianya sendiri yang terlalu mengeluh-elukan ya kan. Kalau zaman dulu kan kita setengah mati kan, karena TV station nggak banyak. Sekarang sosial media udah bisa gampang mengupload dikit-dikit upload. Nah, tapi mungkin eksklusifnya juga jadi berkurang karena orang terasa semakin dekat, kayak seakan lihat dapur kita kan dengan kita bersosial media. Nah, itu upayakan dengan dengan prestasi lah yang bagus gitu. Wow, luar biasa. Jadi wajar lah seorang Krisdayanti bisa sekarang masih ada di sini, semua orang masih mencintai Mimi, dan juga malah Mimi udah ke ranah baru yang kita lihat ya, juga lihat postingan Mimi kan pergi ke sana, ya ampun. Itu sebenarnya nggak nyangka loh, beneran nih Mimi boleh sampai ke desa-desa, terus ketemu sama orang banyak, terus nggak capek. Maksudnya seorang Krisdayanti di Indonesia mau ke situ. Itu gimana Mi komennya Mi? Iya, karena memang udah komitmennya ya, kita susah senang ya, itulah yang memang sejatinya wakil rakyat. Sekarang bagaimana kita mau menjadi wakil rakyat terus dipilih sama rakyat tapi mereka nggak kenal kita. Nah, Mimi punya keberuntungan. Faktor X-nya adalah Mimi orang kampungnya Mimi, Semalang Raya, mungkin sudah mengenal Mimi karena Mimi nyanyi di bidang entertain. Nah, tinggal yang tadi Mimi bilang, oke, sekarang kamu mau jadi wakilin kita nih, apa upaya kamu gitu untuk membuat Malang Raya baik itu dalam legislasi, pengawasan atau penganggaran bisa menjadi lebih baik ya, tentunya dengan satu suara dari Mimi kan. Ini kan kalau dari Malang Raya ada 3 kursi. 3 kursi. Artinya kan di parlemen ini ada 560 kursi. Di Malang Raya ada 3 kursi. Ada 2 pria, incumbent, dan 1 Mimi. Nah, artinya dengan 1 suara saja yang Mimi bawa dari dapil ke pusat, itu jauh akan lebih terdengar dalam bidang apa aja, Tia. Misalkan oke, masalah kasus stunting tinggi di Malang Raya. Oke, misalkan pemerataan vaksinasi nggak baik di Malang Raya. Itu Mimi suarain ke parlemen, ke pusat. Nah, supaya pusat juga memberikan perhatian ke daerah. Nah, tentunya kan gimana Mimi mau jadi wakil mereka dan nggak menyerap aspirasinya kalau Mimi nggak turun. Ngerti. Jadi memang harus turun, dan alhamdulillah memang Mimi kan penyanyi kampung, emang udah biasa turun gitu. Mimi kalau turun gitu ada nggak orang, Mimi nyanyi dong dikit, boleh nggak Mimi? Gitu, bukan nyanyi dikit lagi Tia, di mana-mana nyanyi. Kamu. Enak dong Mimi kalau aku jadi
Nggak apa-apa. Aku kalau gak apa-apa kan enak kalau aku jadi orang Malang aku minta Mimi oke aku akan apa namanya support Mimi belanja satu lagu gitu. Kayak amazing banget. Oke, Mimi. Amazing. Oke, aku mau nanya deh, Mi. Mm-mm. Untuk Mimi lah ya. Kalau misalkan dipilih Mimi lagi suka dunia nyanyi atau dunia yang sekarang, Mimi? Nah, kalau nyanyi itu kan kita mewakili perasaan kita ya, Tia. Kadang ada lagu yang kita pilih. Terus kalau misalkan di entertain kan memang kita apa ya, ada mood, ada feeling. Terus misalkan aduh lagi sedih nih, pilih lagu I'm Sorry Goodbye deh. Misalkan ya. Atau Iya lagi ya. lagi sayang banget nih sama lagi kangen sama suami, lagi suami kangen, oh nyanyi Mencintaimu deh gitu kan. Nah, tapi kan kalau kalau misalkan jadi wakil rakyat nggak bisa begitu, Tia. Kita kita apa lihatnya makro, kacamatanya lebih luas lagi. Kita nggak boleh hanya mewakili satu satu sisi sini, satu Suara. sisi sini. Tia, ini tadi ada yang dari Brunei, dari mana? Katanya Mana-mana? Wah, iya. dari Brunei, terus dari Sekolah Gandhi, dari Jember, dari Jawa Timur ada. Hai, Banyak hai Tia ya semua. fansnya. Ini fans Mimi nih, semua daripada Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia. Hai Brunei. semua, kita lagi ngobrol-ngobrol nih di sini. Halo. Hai Ini Mimi, banyak yang Mica. nonton nggak Tia nih? Kalau biasanya Tia berapa penontonnya? Ada 1.000, 1.005 gitu, 3.000 Oke. gitu, Mimi Oke. tergantung. Ya. Mimi termasuk paling banyak nih, Mimi. Kita Ah, semua mau ini tahu. ini dapat promonya baru dari Tia tadi pagi. Kalau dari kemarin mungkin lebih banyak. Lagi banyak. Gak apa kita save live-nya. So Mimi, jadi Mimi sebenarnya coach, jadi kedua dunia itu nggak bisa pilih, semua tuh ada berbeda-beda gitu Mia. Mm-mm. Berbeda oke, positif, berbeda-beda aspek ya Mimi ya. Mm-mm. Ngerti, Sangat. ngerti. Wah, ada dari Kelantan Mimi. Mimi kapan ke Malaysia Mimi? Halo Mimi oke? Tia. Oke. Oke, Mimi, Oke. kita mau nanya, Mimi kapan mau ke Malaysia? Nah, Kangen nggak? ya bukan kangen lagi Tia, karena aduh saya tuh Malaysia tuh kangen semua-muanya. Makanannya aku seneng, ya kan? Makanannya seneng, terus shoppingnya seneng, temen-temennya juga seneng, ya kan? Pokoknya Bener-bener. ngangenin banget. Selalunya kan Wow, sebulan pasti satu kali pasti pergi. Ini karena pandemi ini jadi kita jadi terbatas ya Tia, gitu. Mm-mm. bener. Oke. So, insya Allah nanti kalau Mimi ke Malaysia, nanti kasih tahu Mimi kabar-kabarin ya Mimi ya. Wajib. Pasti. Oke, Mimi, the last question lah Mimi. Apa harapan Mimi sebagai seorang wakil rakyat untuk memajukan lagi Indonesia ke 5 tahun hadapan atau 10 tahun hadapan sebagai seorang Mimi? Ya, saya juga tadi sempat membaca ada pertanyaan juga. Memang yang tadi saya sempat bilang Tia bahwa memang DPR kan disorot ya. Artinya walaupun tren tren DPR mendapatkan respon itu naik atau turun, tapi tetap setiap tahunnya DPR pasti akan melakukan perbaikan dalam bidang legislasi, baik itu penganggaran dan juga pengawasan. Pengawasan dengan program-program pemerintah apa saja yang sudah dilakukan itu kita lakukan pengawasan. Nah, mudah-mudahan dalam bidang legislasi kita juga tidak sampai membebani generasi yang akan datang, apalagi membebani anggaran yang kita tahu kan ya APBN kita dan APBN kita ya di 2022 ini sudah diketok memang besar nilainya dan kita harapkan serapannya bisa diserap oleh seluruh kepentingan masyarakat dan harapannya juga DPR RI semakin transparan dengan akses yang jauh lebih mudah diakses oleh seluruh rakyat. Artinya nggak semua sih memang seluruh masyarakat bisa membuka websitenya DPR, tapi insya Allah dengan seluruh gerakan menyeluruh dari setiap anggota untuk turun ke bawah melakukan penyerapan aspirasi, insya Allah masyarakat merasa bahwa DPR ini hadir untuk kepentingan rakyat.
Amazing kan. Terima kasih Mimi atas Amazing kata-kata kan. yang harapan seorang Mimi wakil rakyat untuk menyuarakan apa suara-suara kecil seorang rakyat ya. Oke Ya. Mimi. Dan juga Mimi di sesi ini Tia mau kasih pertanyaan kepada mereka yang telah nonton. Jadi mereka pun Oke. mau dapat hadiah. So soalnya Oke. adalah kalau kalian dengar dari awal sampai akhir, so Dapat tahun hadiah. berapakah tahun berapakah Mimi masuk ke dalam ranah politik? Oke. Tahun berapa itu mudah banget. So kalian Udah. boleh jawab pertanyaannya di Telegram channel Tia Arifin. Jangan di komen, karena Tia nggak bisa milih, tapi ke Telegram channel Tia Arifin. Oke, Mimi, terima kasih banyak Mimi udah bersharing sama Tia, bersama Tia. Dan tapi nggak lengkap Mimi, seorang Mimi Krisdayanti nggak belanja satu lagu untuk kita Mimi. Boleh Mimi? Oh kok sebutannya kok belanja sayang? Oh belanja tuh, oh ya. Kalau di Malaysia tuh belanja Mimi, aku tuh ada kebiasaan bahasa Malaysia. Gimana belanja Belanja maksudnya? Belanja tuh ini nyumbang satu lagu gitu. Oh belanja, ya Allah. Iya. Ya, kok belanja? Biasa Mimi, aku tuh udah tercampur-campur Indonesia Malaysia Mimi. Mimi sumbang satu lagu deh. Lagu apa aja? Yang selalu ku inginkan, yang selalu ku nanti, kau coba untuk mengerti apalah arti mencinta, dan harus kau sadari, bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari, cobalah untuk setia. Dan harus kau sadari, bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Tia, ayo nyanyi. Cobalah untuk setia. Krisdayanti, Mimi, makasih banyak Mimi atas waktunya. Makasih. Appreciate banyak. Saya doakan semoga karir Mimi, karir di Amin. politik, di seni, Amin. sebagai seorang Amin. ibu, seorang Amin. nenek nantinya dipermudah, Amin. diperlancarkan Mimi. Amin. Amin. I love Terima you, kasih Mimi. Tia, salam keluarga ya. Baik Mimi, sama-sama Mimi. Bye-bye Mimi. Salam suami. Ya, bye-bye. Dadah. Bye-bye Mimi. Assalamualaikum. Bye. Semua dadah. Bye. Ya ampun, jangan lupa kalian kalau isi pertanyaan di Telegram channel Tia Arifin, ada yang bilang 2019, ada yang bilang 2020. Jawabannya terus aja komen atau terus aja letak komen Anda di Telegram channel Tia Arifin ya. Pergi ke Telegram, join Telegram channel Tia Arifin dan letak jawaban Anda. Tahun berapakah seorang Krisdayanti memasuki ranah politik? Adakah 2019 atau 2020? Dan juga ya ampun, Tia sangat teruja atau rasa teruja nih kayak nggak nyangka kalau seorang Krisdayanti beliau memiliki banyak sekali cita-cita inspirasi yang daripada ranah entertain ke ranah politik. Dan Tia lihat di mana seorang Krisdayanti beliau telah membuka mata, membukakan tenaga, membukakan waktunya untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat untuk kemajuan Indonesia. Dan Tia doakan semoga yang mendengar dan juga semoga Mimi mendapatkan yang mendengar mendapatkan inspirasi, dan Mimi pun mendapatkan kejayaan di dunia akhirat. Wah, luar biasa sekali ya. Wow. So Anda semua, bagi siapa Anda yang ingin memenangkan hadiah, so Anda boleh jawab di pertanyaan tahun berapakah Mimi masuk ke ranah politik? Adakah 2019 ataupun 2020? Jadi jawaban yang benar saya akan pilih dan berjaya untuk mendapatkan satu buah box spesial daripada Tia. So semua, terima kasih banyak pada Anda, dan sebetulnya Tia ingin berkongsi kepada Anda apa sebenarnya kebaikan daripada jus mutiara. Ini dia. Kesan positif macam setiap pagi mesti akan membuat air besar lah. Dibelanjakan untuk membuat air besar setiap pagi, dan yang paling best pilih macam muda teratur. Ya, mutiara sehat itu nikmat, di mana jus kesehatan yang membekalkan tenaga sepanjang hari. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan jus mutiara secara percuma, Anda boleh jawab pertanyaan di episode kali ini di Telegram channel Tia Arifin. Jadi mudah aja
mudah saja. Anda boleh pergi ke Telegram channel Tia Arifin. Oke, ini ya. Udah ada berapa pertanyaan? Udah ada 18, 19, 20 jawaban yang betul. Jadi Anda join di Telegram channel Tia Arifin dan drop your answer. Oke semua, jadi setiap harinya, setiap Isnin, Selasa, Rabu bersama Tia akan hadir untuk Anda. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menonton. Dan saya Tia Arifin undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.